Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama kita, saya Kifa, saya Torik, di channel kita, yaitu di channel apa? Kito Production. Oke, Kito Production. Subscribe ya. Jangan lupa like and subscribe di channel kita, dan doakan dan terus dukung kami, semoga kami bisa lebih produktif dalam buat konten dan juga karya-karya untuk teman-teman juga. Oke, langsung aja. Kita mau bahas apa nih hari ini? Nah, kita mau membahas terkait masalah wisuda, teman-teman. Ini wisuda bukan sembarang wisuda. Bukan. Wisuda di Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Jadi wisudaan TIC kemarin hari Sabtu tanggal berapa? 17. Tanggal 17 September itu ada wisudaan TIC Yogyakarta. Ini kali pertamanya wisuda dalam rangka wisuda offline pasca Covid ya. Ya, setelah 2 tahun enggak ada wisuda ya. Ada wisuda. Iya, cuman tapi terbatas. Online dan hybrid. Ya, online dan hybrid. Ketika hybrid pun cuman boleh mahasiswanya aja. Iya, jadi orang tuanya tidak bisa ikut. Coba bayangkan teman-teman, kita wisuda tapi tanpa kehadiran orang tua, itu rasanya kayak kita bikin sop cuman kurang wortelnya kayak gitu. Terus kali ini kita atau isi sendiri itu mulai mengadakan wisuda yang itu mengundang para orang tua. Terus teman-teman di isi itu akhirnya adik-adik kelas ya yang nggak wisuda, yang belum wisuda itu biasalah bikin arak-arakan. Jadi ini udah mulai tradisi wisuda yang dulu-dulu itu sekarang udah mulai kembali lagi, yaitu arak-arakan ketika wisuda sedang berlangsung. Arak-arakannya nggak cuma sembarang arak-arakan, cakep, tapi unik sih ya, kalau menurutku unik. Tapi karena aku anak isi, jadi ya mungkin hal yang biasa karena aku sering lihat itu setiap kali wisudaan. Nah, kali ini kita akan ngebahas gimana reaksinya anak Win, dia yang wisudanya seperti itu. Nah, aku ajakin nonton wisudaan di isi. Kita akan cek gimana sih keseruan pengalaman wisudaan di isi. Oke, sebelumnya biar teman-teman nggak bingung wisudaan isi kayak apa, hebohnya kayak apa, serunya. Nah, silahkan dilihat tontonan setelah ini.
video sekilas cuplikan tentang perjalanan kita kemarin, terutama saya karena pertama kali melihat ternyata wisudaan diisi itu seru juga gitu, karena anak-anak teater, anak-anak pertunjukan ya kalau bahasanya. Utamanya yang paling seru anak pertunjukan sih, Fakultas apa? pertunjukan. Fakultas pertunjukan. Jadi di situ ada 3 fakultas teman-teman. Di situ ada yang pertama fakultas Yang Jogja ya? Ya, isi Yogyakarta. Itu ada 3 fakultas, ada fakultas seni rupa, fakultas seni pertunjukan, dan juga fakultas seni menyiarkan. Nah, kebanyakan setiap kali wisuda mayoritas yang paling Yang bikin rame, heboh. yang paling heboh itu di seni pertunjukan ya, Karena mereka bisa menunjukkan gitu, menunjukkan hasil karyanya atau hasil mereka teori yang dari kelas, terus sering latihan untuk ditampilkan, untuk memeriahkan penyambutan kakak kelas yang sudah lulus atau teman seangkatan yang memang sudah lebih dulu lulus. Karena teman-teman, saya baru tahu ternyata diisi itu untuk lulus itu agak sedikit susah dan masuknya juga agak susah. Ini bagi teman-teman yang menonton video ini yang ingin masuk ke Institut Seni Indonesia Yogyakarta, persiapannya harus gimana? Yang jelas harus matang. Sebenarnya susah bukan berarti bikin teman-teman jadi takut. Benar. Tapi mungkin ini salah satu indikasi bahwa ya biarpun sekolah seni itu bukan sekolah yang hanya hahi aja gitu, yang remeh temeh, yang simpel, tapi ya memang serius gitu. Jadi memang dipelajari benar-benar, kualitasnya dijaga, karya-karyanya juga dijaga. Jadi harapannya memang ketika setelah lulus dari isi itu ya benar-benar kita bisa jadi bermanfaat gitu ilmu yang kita dapat. Jadi mau masuk itu memang seleksinya lumayan ketat, ketika mau lulus itu juga lumayan ketat juga. Jadi kalau memang kita dirasa karya kita atau tulisan kita dirasa belum memenuhi standar untuk lulus, maka dosen juga tidak berani untuk meluluskan gitu. Jadi benar-benar kualitasnya itu sangat dijaga. Nah, kalau saya teman-teman melihat proses wisuda secara resminya, saya melihat secara online teman-teman. Ternyata sebegitu asiknya mereka bisa berfoto dengan seperti ini, gaya atau yang lain. Nah, kalau saya anak UIN teman-teman melihat hal seperti itu tuh hal yang baru, karena kalau diisi itu bisa ketika wisuda ya sudah sama dosen itu sudah tidak ada formalitas yang tertentu harus benar-benar dijaga ke sakralannya ketika proses wisuda. Nah, kalau di teman-teman isi mungkin bagi mereka adalah ini sebuah anugerah karena susahnya itu tadi. Seneng banget sih kalau jadi ya mereka bisa mengungkapkan kebahagiaan itu melalui seperti itu. Nah, itu yang di dalam ruangan, karena saya mengikuti lewat online pertama kali. Nah, setelah itu masuk teman-teman kita itu keluar dari ruangan dan sudah ada penyambutan. Nah, teman-teman yang lihat videonya tadi yaitu sedikit cuplikan terkait masalah penyambutan untuk teman-temannya atau kakak kelas atau cutting mereka sebegitu dirasakan kebahagiaannya bersama-sama. Nah, kalau di UIN atau mungkin di kampus-kampus yang lain itu tidak seperti itu teman. Ya ada yang kalau ya di UIN ya pasti pakai hadroan gitu. Emang iya? Ada beberapa, cuman ya enggak seseru itu. Paling mereka cuman sekelompok itu. Tapi kalau diisi kan enggak. Diisi itu kayak ya udah kayak dikasih jalan para orang tua, wali itu kayak ngerasa lihat karnaval teman-teman.
kayak lihat karnaval, tapi ini mahasiswa, karnaval mahasiswa. Dan teman-teman dari pertunjukan pewayangan ya, prodi apa, bukan pewayangan, pedalangan, oh pedalangan, sorry, pedalangan, karawitan, karawitan, tari, tari, teater. teater, semuanya bisa menampilkan kreasi mereka, hasil dari latihan mereka. Kalau teman-teman punya TikTok, sempat itu diupload, diunggah di TikTok, Di Instagram di juga. Instagram juga, itu latihan mereka, proses koreografi mereka sebelum menuju ke hari H penyambutan teman-temannya yang sudah. Mungkin itu apa ya, pertama kali saya lihat ada penyambutan sebegitu meriahnya, dan pertama kali ya diisi. Jadi saking saking disiapkannya ya, maksudnya pengen memberikan tampilan yang terbaik. Itu sampai ada latihannya. Jadi biasanya mungkin di kampus-kampus lain ada ya, mungkin jurusan teknik seringnya. Itu kan biasanya memang kayak ada arak-arakan, tapi itu biasanya cuma sorak-sorak, nyanyinya tuh nyanyi apa ya, kayak pergerakan gitu lah ya. Tapi kalau diisi tuh totalitas banget. Jadi kayak kita nonton karnaval, bener tadi bilang, kayak nonton karnaval terus ada latihannya. Nah, ada latihan koreografinya. Terus gini juga, latihan koreografi, sorry. Nah, tapi selain itu emang kan yang paling banyak, yang paling ditampilin itu kan memang dari fakultas seni pertunjukan. Tapi bukan berarti yang ada acara, yang ada sambutannya cuma di situ doang, enggak. Kalau di fakultas media rekam ya contohnya, itu sebenarnya kita ada juga. Jadi kita di kelas itu selalu ngadain acara untuk kakak kelas kita yang sudah lulus gitu. Jadi semacam kayak syukuran kecil-kecilan gitulah acara di fakultas. Itu biasanya namanya tuh Roks yang Bolong. Jadi itu isinya kayak ya udah kita masuk bareng, kumpul di fakultas, terus habis itu ada ngobrol-ngobrol sama ya yang datang semua di situ dari berbagai angkatan. Bahkan kadang alumni juga itu datang. Sebentar ada ramai-ramai nyanyi atau apa kayak gitu. Terus ya nanti terus ya makan-makan kayak gitu, biasanya kayak gitu. Iya. Terus ya isinya diskusi-diskusi juga sih yang tentunya. Tapi kalau yang apa ya, sebelum itu kita emang kalau ujian TA itu pasti ada menampilkan karya gitu. Tapi itu sebelumnya. Jadi ya bebas gitu. Kita kayak bisa ketika kita menampilkan karya itu tidak hanya menampilkan aja, tapi bisa bikin kayak semacam acara. Jadi mungkin kalau karena aku anak film ya, jadi di film itu kita biasa namanya screening. Jadi ada ujian screening itu terbuka jadi untuk film umum. hasil karya TA ya, Hasil karya tugas akhir tugas itu nanti akhir ditampilkan di layar, dan teman-teman yang bukan anak isi, anak perfilman pun atau umum, bahkan warga sekitar juga bisa nonton. Terbuka untuk umum. Itu sih apresiasinya ya kalau di kita. Nah, saya juga kemarin baru tahu teman-teman kalau di isi itu ada namanya Manguyo Bagio. Jadi kalau dari FSMR itu Fakultas Seni Media Rekam itu H-1 sebelum proses wisuda teman-teman. Jadi kalau fakultas yang lain ternyata ada yang hari H. Sebenarnya itu kebijakan fakultas ya. Nah, kalau Manguyo Bagio ini proses apa coba jelaskan? Manguyo Bagio itu proses kayak pelepasan, tapi ini pelepasan dari fakultas. Nah, kalau ini hubungannya sama dosen-dosen dan juga para pejabat fakultas gitu. Ini yang mengadakan memang fakultas. Jadi emang resmi ini acara fakultas teman-teman. Nah, kalau yang perayaan apa ya, bahasa saya sih karnaval kecil-kecilan gitu ya, untuk perayaan arak-arakan itu kayak semacam hal yang baru bagi saya, dan ternyata itu kreasi teman-teman isi sendiri untuk merayakan kebahagiaan teman-temannya atau kakak tingkatnya gitu ya, karena sudah melalui proses panjang untuk mereka bisa dapat gelar SSN. Nah, itu bagi saya sebuah apresiasi yang sangat baik gitu. Tapi kalau di kampus-kampus lainnya teman-temannya datang, foto, mengucapkan selamat, ya mungkin mereka dengan perayaan yang sederhana, tapi juga
terkesan juga ada, tapi bagi anak isi yang paling terkesan adalah ya ini setelah 2 tahun gitu ya, tidak bisa merayakan dengan hal-hal yang apa yang sebelumnya udah jadi rutinitas ketika wisuda, sempat terhenti karena adanya pandemi, karena ada pembatasan, dan ini kali pertamanya perayaan wisuda diisi mulai kembali seperti dulu sebelum adanya pandemi. iya. Nah itu teman-teman, mungkin ada lagi. Nah jadi di sini sebenarnya mungkin totalnya diisi kalau ada perayaan baik itu secara formal ataupun non formal, acara wisuda atau penyambutan wisuda atau tasyakuran, nah ya istilahnya itu ada 3 kali terhitung kalau saya hitung-hitung. Jadi ada Manguyo Bagyo itu yang memang acara resmi dari fakultas, Iya. ada wisuda yang itu memang resmi se-institut ya, bahkan itu nggak cuma program studi D4 atau S1 tapi juga D3 dan S1 aja, tapi juga S2, S3 itu juga barengan wisudanya jadi satu. Kemudian ada satu lagi perayaan di masing-masing fakultas atau jurusan, tapi ini yang ngadain ya acara yang non formalnya, ini yang ngadain teman-teman, biasanya teman-teman angkatan atau sama adik-adik kelas gitu ya, kayak gitu kurang lebih keseruannya diisi. Saya berdoa semoga Indonesia utamanya dan juga dunia kita ini sudah keadaannya memang membaik, sudah mulai kembali normal lagi, dan semoga tradisi unik penyambutan wisuda di institusi Indonesia Yogyakarta sudah bisa mulai kembali lagi seperti sebelum-sebelumnya, dan lebih seru lagi, lebih antusias lagi, dan lebih kreatif lagi. Itu teman-teman Ya, oh ya buat teman-teman isi khususnya yang belum wisuda, yang sedang syuting atau yang sedang proses pengerjaan tugas akhir, yang masih semester 7, semester 5, semangat terus, jangan pantang menyerah, jangan capek berjuang, insyaallah wisuda secepatnya. Semangat teman-teman. Semangat. Oke, mungkin itu. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Kalau teman-teman suka, doakan terus dan dukung kami untuk terus berkarya dan membuat konten selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, dadah.